Ya, renungan pagi bersama Kak Noven. Menaklukkan kekhawatiran melalui Injil. Di sini kita akan membedah 1 Petrus 5 ayat 7 dengan korelasinya dalam kekhawatiran kita. Seringkali ketika kita bergumul tentang kekhawatiran, kita tuh langsung percaya untuk mencari solusi yang instan. Misalnya, bagaimana ya caranya supaya berhenti khawatir? Ini pertanyaan yang wajar, tetapi seringkali terlalu cepat ingin pada solusi akhirnya, tidak mau melewati proses yang natural. Yang sebenarnya proses itu penting dibutuhkan oleh hati kita dan pikiran kita untuk bisa benar-benar memahami bagaimana mengatasi kekhawatiran. Karena secara umum, cara kerja otak manusia itu dalam memproses masalah yang fundamental adalah mulai dari mengalami masalah, lalu bertanya mengapanya, lalu kita bisa lanjutkan mencari makna, baru kita menerima solusi. Kalau kita langsung melompat ke misalnya 5 langkah menuju kemenangan, ini berpotensi kita cuma menambah luka di permukaan, sementara akar masalahnya itu terus membusuk di dalam. Kayak seumpamanya itu bisul gitu loh, ya. Selama mata bisulnya nggak keluar, ya kita cuma terjebak pada membersihkan nanahnya saja gitu. Ataupun kita tuh menjadi seperti orang yang terus-menerus itu memetik buah yang busuk atau asem dari pohon yang kita tuh tidak pernah periksa akarnya sehat atau tidak gitu loh. Nah, disinilah perjalanan kita kali ini ya. Kita akan mengikuti alur yang lebih jujur dan mendalam. Kita akan melihat dari fenomena, akar permasalahannya apa, maknanya bagaimana kacamata Injil, langkah transformasinya apa, cara mempraktekkannya itu gimana, dan memultiplikasikannya itu seperti apa. Nah, tujuannya bukan hanya kita itu tahu cara mengatasi khawatir, tetapi agar hati kita itu diubahkan secara fundamental oleh kebenaran firman Tuhan yang jelas-jelas sebagai Kristiani itu jelas harus berpusat pada Kristus sendiri. Kita akan mulai dari fenomena dan pertanyaan simple. Mengapa kita khawatir? Sebelum kita membahas solusi, yuk kita jujur ya, melihat realita kekhawatiran ini seperti apa. Kalau kita lihat secara umum ya, kita ambil analogi seperti ransel. Ransel yang semakin hari kita bawa ya, seperti ransel yang tidak kelihatan gitu loh. Invisible ransel lah anggapannya seperti itu. Jadi kekhawatiran itu adalah pengalaman manusia yang paling universal. Setiap orang bisa ngalamin gitu. Ini tuh melintasi zaman, budaya, bahkan status sosial, dan bahkan juga di tingkat iman tertentu. Apa sih yang kita alami? Kita tuh hidup seolah-olah tuh memikul ransel yang gak kasat mata gitu, yang gak kelihatan, seperti invisible gitu. Setiap hari kita memasukkan batu-batu ke dalam tas tersebut. Seperti apa?
Kalau sudah bekerja misalnya ada tagihan yang menunggu untuk dibayar, kesehatan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita, ketidakpastian karir, terus konflik relasi, bahkan hingga ketakutan akan masa depan bangsa di 2026 ini. Mungkin yang terjadi, punggung kita tuh terasa pegal. Langkah kita sudah tertatih-tatih dan mulai membungkuk. Tapi kita harus terus berjalan. Karena selama nafas masih ada, kita tidak diajarkan untuk tergeletak dalam beban yang ada di sekitar kita. Di mana kita terus berjalan dan terus berjalan sehingga kita mengalami kelelahan. Ketika Tuhan Yesus, sang sahabat yang kuat, seorang penolong yang luar biasa, datang dan menawarkan ke kita, "Sini, biar aku yang memikul ranselmu." Seringkali respon kita sangat mengejutkan dengan mengatakan, "Terima kasih Tuhan, aku gak apa-apa kok, aku sudah biasa, aku masih kuat." Apakah Anda familiar dengan kata-kata seperti ini? Yang menjadi persoalan, mengapa kita menolak pertolongan? Disinilah letak paradoksnya. Mengapa kita lebih memilih kelelahan kronis daripada menyerahkan beban kepada Dia yang Maha Kuat, Maha Kuasa? Kenapa sih nggak kita kasih aja kepada Kristus yang sudah mau mengulurkan tangannya dalam hidup kita? Di sini jugalah kita harus menggali lebih dalam. Kekhawatiran bukan semata-mata masalah perasaan. Ini adalah masalah teologis dan juga eksistensial yang menyamar sebagai tanggung jawab. Secara statistik bahkan menunjukkan bahwa 95% dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Kita telah memikul batu yang sebenarnya hanyalah bayangan. Pertanyaannya akan menjadi seperti ini. Mengapa kita perlu menyelami akar masalahnya? Untuk memahami mengapa kita khawatir, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita perlu membedahnya dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Seperti seorang dokter spesialis yang hendak mendiagnosis penyakit yang kompleks. Kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat eksistensial ya. Di sini Kak Noven beri judul misalnya pusingnya kebebasan. Ya. Ini bisa kita lihat dari akar pemikirannya dari filsuf Søren Kierkegaard yang mendefinisikan kecemasan sebagai tulisannya ANGST, mungkin bacanya itu angst ya, sebagai pusingnya kebebasan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu the dizziness of freedom. Ini adalah sensasi vertigo yang muncul ketika manusia menyadari bahwa kita tuh memiliki kebebasan untuk memilih di tengah lautan ketidakpastian. Di sini kita bisa cemas karena kita sadar bahwa pilihan kita dalam karir,
pernikahan, pendidikan akan menentukan masa depan, tetapi kita tidak memiliki kendali mutlak atas hasilnya. Akar eksistensialnya, kekhawatiran itu muncul dari jurang antara kerinduan kita akan kepastian dan realitas bahwa kita adalah makhluk yang terbatas dan fana. Kita tuh mendambakan fondasi yang kokoh, tetapi berdiri di atas pasir yang terus bergeser. Yang menjadi pertanyaan, apakah hidup kita akan baik-baik saja? Hal ini tentu tidak memiliki jawaban yang pasti dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita lihat dari sudut pandang neuroscience, ya, kekhawatiran itu ibaratnya alarm yang selalu menyala. Otak kita bukanlah mesin logika murni. Ini tuh adalah organ yang dirancang untuk bertahan hidup. Jadi ketika mendeteksi potensi ancaman, amigdala, di mana itu adalah pusat emosi dan rasa takut kita, akan aktif dan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Ini tuh adalah mekanisme yang umum terjadi. Seperti kita menghadapi lawan atau lari, fight or flight, ya, yang sering terjadi, dan ini termasuk vital. Masalahnya, amigdala itu seringkali tidak bisa membedakan antara ancaman nyata, seperti misalnya dikejar anjing, dikejar singa gitu loh, ya, dan ancaman imajiner, misalnya seperti dikejar deadline gitu. Ini tuh juga memiliki ranah negativity bias gitu, yaitu kecenderungan untuk lebih peka terhadap informasi negatif, di mana dampaknya amigdala, ya, itu akan membajak PFC, prefrontal cortex, atau yang dikenal sebagai pusat logika dan perencanaan jangka panjang. Hal ini tuh membuat kita itu terjebak dalam mode siaga konstan. Nah, otak kita seperti alarm kebakaran yang terus meraung, terus berbunyi, hanya karena ada roti panggang yang sedikit gosong. Gambarannya tuh seperti itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, ya, di sini terjadi distorsi berpikir dan sekaligus ilusi kontrol. Dalam CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ini tuh mengajarkan bahwa kekhawatiran seringkali dipicu oleh distorsi kognitif, yaitu pola pikir yang salah dan tidak akurat. Ini seperti memakai kacamata kotor yang membuat kita melihat dunia itu lebih suram dari yang sesungguhnya. Contohnya adalah catastrophizing, di mana itu selalu membayangkan skenario terburuk, atau overgeneralization, di mana konteksnya berpikir sekali gagal merasa akan gagal selamanya. Di balik distorsi ini ada akar yang lebih mendalam, yaitu kebutuhan yang tidak sehat akan kendali, yang dikenal dengan need for control. Kita merasa jika saya cukup khawatir, saya sedang memegang kendali. Jika saya berhenti khawatir, semuanya akan kacau. Nah, inilah yang sering muncul di narasi
orang-orang yang sering mengalami khawatir. Ini itu adalah sebuah ilusi. Kekhawatiran memberikan rasa kontrol palsu. Tetapi sebenarnya itu hanya menguras energi dan bahkan bisa melumpuhkan kita. Minimal melemahkan kita lah. Disinilah kita kenapa mencari makna di balik gejala yang terjadi mengenai kekhawatiran ini. Setelah melihat gejalanya, kita harus masuk lebih dalam untuk menemukan maknanya. Kekhawatiran adalah sebuah sinyal. Ingat ya, kekhawatiran itu adalah sebuah sinyal. Ini tuh menunjukkan pada sesuatu yang lebih fundamental. Pertanyaan di balik pertanyaannya tuh seperti ini. Jeritan hati manusia. Kekhawatiran tentang uang, kesehatan, atau bahkan masa depan itu hanyalah lapisan permukaan. Di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang jauh lebih dalam yang dipergumulkan oleh setiap hati manusia. Misalnya, apakah aku aman? Jelas ini adalah masalah keamanan. Kalau masalah identitas, apakah aku berharga dan dikasihi? Kalau masalah signifikansi, apakah hidupku berarti? Kalau kita lihat dari masalah relasi misalnya, apakah aku akan ditinggalkan sendirian? Kalau kita lihat dari masalah kedaulatan, siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas masa depanku? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar masalah psikologis. Ini lebih bisa disebutkan sebagai jeritan jiwa yang mencari jangkar di tengah badai kehidupan. Ini tuh adalah kerinduan akan tanda kutip Taman Eden yang telah hilang. Kalau kita menelusuri akar teologisnya dari kejatuhan hingga kini, mengapa manusia secara universal bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Alkitab itu membedakan jawaban yang radikal. Kekhawatiran pertama dalam sejarah lahir setelah relasi dengan Allah rusak. Kekhawatiran pertama dalam sejarah lahir setelah relasi dengan Allah rusak. Di mana kondisi sebelum kejatuhan, kalau kita baca dari Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2, terjadi relasi yang utuh awalnya, di mana Adam dan Hawa berjalan bersama dengan Allah dalam harmoni yang sempurna. Identitasnya jelas, mereka tahu siapa mereka, di mana gambar Allah yang dikasihi dan untuk apa mereka ada. Secara identitas itu sangat jelas. Kalau kita lihat secara masa depan tanpa ancaman, ya, di Taman Eden itu tidak ada kematian, penyakit, bahkan ketidakpastian. Dan juga ada hal apa lagi? Pemeliharaan yang absolut gitu. Pemeliharaan absolut ini itu tuh sebuah kebutuhan, ya, dimana mereka itu tercukupi tanpa syarat. Adam dan Hawa tuh tidak perlu panik gitu loh, bahwa ada cukup makan, cukup segala-galanya lah di Taman Eden. Sehingga kenapa tadi bisa dikategorikan sebagai pemeliharaan yang absolut gitu.
Nah, kalau kita lihat kondisi setelah kejatuhan di Kejadian pasal 3, mereka tuh bersembunyi dari Allah, dipenuhi rasa takut dan malu. Ini kan jelas-jelas menggambarkan relasi rusak. Terus ketika mereka menutupi diri, merasa telanjang dan tidak berharga. Disinilah letak identitas sudah terdistorsi. Dan ketika kutuk dosa membawa penderitaan, kerja keras yang melelahkan dan kematian, disinilah mulai nampak masa depan yang gelap atau adanya ketidakpastian dari sebuah kenyamanan yang sudah dirusak. Dan ketika manusia ingin menjadi seperti Allah, menentukan yang baik dan yang jahat dengan keputusan sendiri, akibatnya mereka sekarang harus memikul beban. Mereka harus memikul beban yang tidak pernah dirancang untuk mereka tanggung. Disinilah kendali direbut, di mana manusia ingin menjadi seperti Allah, bisa menentukan yang baik dan yang jahat. Kendali terjadi, perebutan kendali dalam konteks kendali ini. Kalau kita simpulkan, kekhawatiran adalah buah dari keterputusan. Kekhawatiran adalah buah dari keterputusan. Ini tuh adalah alarm yang berbunyi karena kita telah memutuskan hubungan dari sumber kehidupan, sumber keamanan, dan juga sumber identitas kita. Ini bukan sekedar gangguan psikologis, melainkan kondisi spiritual yang akarnya adalah ketidakpercayaan terhadap Allah dan ilusi bahwa kita bisa menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Inilah akar terdalam dari kekhawatiran, sepemahaman Kak Noven. Di sini kita perlu melihat bagaimana selayaknya Kristus yang bisa menjadi jawaban atas kekhawatiran kita. Di sini kita tiba di titik krusialnya. Banyak filsafat ataupun berbagai filsafat dan psikologi itu menawarkan solusi untuk mengelola kecemasan. Tetapi Injil menawarkan sesuatu yang berbeda. Bukan manajemen kecemasan, melainkan sebuah relasi yang memulihkan. Kenapa kita tidak bisa melihat psikologi tanpa Injil? Ada sebuah kritik ataupun potensi yang berbahaya ketika psikologi tanpa disertai Injil. Ilmu psikologi dan neuroscience adalah anugerah Allah, di mana ini menjadi alat bantu kita untuk memahami mekanisme jiwa dan tubuh. Tetapi kalau ini kita pisahkan dari Injil, ini bisa jadi hal yang berbahaya. Potensi bahaya apa aja yang mungkin? Pertama, self sebagai pusatnya. Psikologi populer tuh sering berkata, percayalah pada dirimu sendiri.
atau temukan kebahagiaan dalam dirimu. Ini menempatkan dalam tanda kutip self sebagai pusat dan tolak ukur kebenaran. Tetapi Injil justru menekankan sangkalah dirimu. Lukas 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Kita malah disuruh menyangkal diri kita dan bahkan sampai di level menyelipkan daging. Ya. Konteks sangkalah dirimu dalam hal ini adalah menemukan hidup sejati kita itu di dalam Kristus. Tujuan hidup kita itu bukanlah merasa nyaman, melainkan dimuliakan menjadi serupa Kristus. Jelas, untuk mencapai dimuliakan itu harus melalui sebuah proses. Tidak ada yang instan. Bahaya kedua, psikologi tanpa Injil. Keselamatan direduksi menjadi self-improvement. Psikologi bisa memberi kita teknik untuk memperbaiki pola pikir. Ini bagus, baik, tetapi tidak cukup. Mengapa? Injil tidak menawarkan perbaikan, melainkan penciptaan baru, dilahirkan kembali, newborn. Ya. Masalah manusia bukan hanya kita berpikir salah, tetapi kita itu mati secara rohani. Bisa kita baca dari Efesus pasal 2 ayat 1. Kita nggak butuh direnovasi, kita butuh kebangkitan. Hal ini tuh hanya terjadi melalui kelahiran baru di dalam Kristus. Lalu ada potensi bahaya yang ketiga. Identitas yang subjektif. Nasihat seperti ikuti kata hatimu. Ini tuh adalah racun jika hati kita itu tidak bersih atau hati kita sendiri itu sudah rusak. Kalau kita lihat dari Yeremia pasal 17 ayat 9. Kalau konsepnya ikutin kata hati, tetapi yang selama ini kita kasih makan hati kita adalah hal-hal yang toksik, maka nasihat ikuti kata hati itu akan jadi bumerang yang mengerikan dalam hidup kita. Injil memberikan identitas yang objektif, di mana kita adalah anak Allah yang dikasihi, bukan karena perasaan kita, tetapi karena karya Kristus di kayu salib. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh performa ataupun penilaian orang, atau juga oleh kekuatan kita, baik kekuatan fisik, kekuatan finansial, ataupun kegantengan kita, nggak ngaruh itu. Tetapi oleh apa? Oleh kebenaran yang dinyatakan oleh Allah. Inilah kenapa termasuk dalam bahaya, kemungkinan bahaya yang ketiga tadi. Nah, kemungkinan bahaya yang keempat, psikologi tanpa Injil, mereduksi dosa menjadi gangguan. Tidak semua kekhawatiran adalah dosa. Tetapi Alkitab dengan jelas menyebut akar dari banyak kekhawatiran adalah atau sebagai kurang percaya. Ya. Kita bisa baca dari Matius 6 ayat 30. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-30.
menurut psikologi, ya, psikologi tanpa Injil tuh bisa mendefinisikan atau menamakan dosa tuh sebagai kesalahan berpikir atau trauma masa lalu, sehingga menghilangkan tanggung jawab moral untuk bertobat dan keajaiban anugerah untuk diampuni dan diubahkan tidak menjadi tolak ukurnya atau sebuah prosesnya. Proses itu dianggap tidak ada. Nah, untuk menjawab itu semua secara POV Injil, ya, Kristus itu telah memikul beban terberat dari dosa manusia itu sendiri. Lalu mengapa kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah? Mengapa 1 Petrus 5 ayat 7 adalah perintah yang penuh anugerah dan juga bukan sekedar nasihat yang kosong gitu loh. Bukan sebuah hal yang zong ya. Kuncinya itu ada pada ayat 6. Di mana di situ dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kerendahan hati untuk menyerahkan kekhawatiran kita lahir dari pemahaman bahwa Kristus telah lebih dulu merendahkan dirinya untuk memikul beban terberat yang tidak sanggup kita pikul. Inilah inti Injil. Kalau kita melihat kejadian di Getsemani, Yesus merasakan kekhawatiran yang nyata karena salib sudah di depan mata. Yesus tahu dia harus menghadapi penderitaan. Yesus nggak hanya ngerti kekhawatiran kita secara teori ya. Di Taman Getsemani, Yesus sangat takut dan gentar. Itu tertulis di Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-33. Yesus menghadapi bukan hanya penderitaan fisik, tetapi cawan murka Allah atas dosa dunia. Tetapi dalam kecemasannya yang terdalam, Yesus tuh masih bisa berdoa. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bisa kita baca dari Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-42. Disinilah Yesus dalam tanda kutip melemparkan cawan penderitaan itu ke tangan Bapa. Melemparkan di sini kalau bahasa Yunaninya epiripto. 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 Ya, melemparkan. Yang kedua, yang pertama di Taman Getsemani, yang kedua di kayu salib. Kristus memikul beban terberat kita. Salib bukan hanya tempat pengampunan dosa, tetapi juga tempat di mana segala kekhawatiran kita ditangguhkan. Dia memikul dosa kita, rasa bersalah kita, dan bahkan keterpisahan kita dari Bapa. Yesus pernah berseru,
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46. Agar kita tidak perlu lagi mengalami keterpisahan itu. Dengan rela Yesus menanggung kutuk agar kita menerima berkat. Yesus masuk ke dalam ketidakpastian mutlak, yaitu kematian. Supaya apa? Supaya kita itu memiliki masa depan yang pasti di dalam Bapa. Bukankah pengorbanan Yesus itu nyata? Yang ketiga, oleh kebangkitannya. Pemeliharaan Allah itu dijamin kebangkitan. Melalui apa? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu adalah materai bahwa pengorbanannya diterima, dan juga bahwa Yesus sekarang tuh hidup untuk selama-lamanya menjadi pengantara kita. Jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Itu tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-32. Kalau kita melihat itu semua dan kita menarik benang merah kristologinya, kita bisa cast our care, melemparkan beban kita. Karena Kristus telah carry our cross, memikul salib kita. Ini adalah transaksi ilahi yang ajaib. Iman Kristiani bukanlah lompatan tanpa dasar ke dalam ketidakpastian, melainkan respon penuh percaya kepada pribadi yang telah membuktikan kesetiaannya secara definitif di dalam sejarah melalui salib dan kebangkitan. Damai sejahtera bukanlah ketiadaan masalah ya, melainkan kehadiran Kristus yang telah menaklukkan masalah terbesar kita. Bagaimana kita mentransformasi ya dari worry menjadi worship? Bagaimana kebenaran Injil yang agung ini menjadi nyata dalam kehidupan keseharian kita? Bagaimana kita melatih diri untuk tidak lagi hidup dalam kekhawatiran atau terjebak dalam pola pikir kekhawatiran ini? Ini tuh bukan tentang trying harder ya, tetapi tentang trusting deeper. Kalau kita mengkategorikannya sebagai peta jalan transformasi ya, dimana kita perlu menyelaraskan seluruh diri kita. Transformasi sejati atau yang kita kenal dengan metanoia adalah perubahan pikiran dan juga hati yang radikal, yang serius, dari mengandalkan diri sendiri menjadi bergantung total pada Kristus. Ini melibatkan seluruh aspek kemanusiaan kita, di mana secara hati yang menjadi pusat kasih dan kepercayaan, sasarannya adalah mengubah apa yang kita kasihi dan kita sembah.
mengubah apa yang kita kasihi dan kita sembah. Kekhawatiran adalah ibadah yang salah arah. Ini tuh menyatakan masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Nah, ini perlu transformasi hati, yang berarti mengarahkan kembali kasih dan kepercayaan kita hanya kepada Allah. Mengakui Dia, Allah Bapa, sebagai satu-satunya yang berdaulat dalam hidup kita. Jadi, narasi masa depan kita ada di tangan kita sendiri itu tidak sepenuhnya benar. Secara hati kita bisa taruh pusat hati dan kepercayaan kita tuh ke dalam otoritas atau kedaulatan dari Allah Bapa sendiri. Tidak semata-mata masa depan kita itu di tangan kita sendiri. Ini perlu dipahami secara menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi pikiran? Di mana pikiran itu adalah pusat logika dan juga analisis. Sasarannya adalah pembaruan budi. Kita bisa baca dari Roma pasal 12 ayat 2. Kita perlu secara aktif menawan setiap pemikiran yang menentang pengenalan akan Allah. Itu kita bisa baca di 2 Korintus pasal 10 ayat 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Ini tuh sangat praktis. Ketika pikiran berpikir, bagaimana kalau aku gagal? Itu bisa muncul toh. Kita juga punya kemampuan untuk menolak dan mengganti dengan fakta. Oh, Bapa di sorga kan memelihara kita, memelihara aku. Dan rancangan Allah Bapa adalah damai sejahtera. Jadi ketika kita shifting pemikiran kita ke arah yang benar, maka narasi bagaimana kalau aku gagal dengan mudah dihapus, bahwa Bapa di sorga memelihara aku dan rancangannya adalah damai sejahtera. Kita tuh dipelihara Allah. Ketika kita menjadi umat Allah, menjadi anak Allah, kita itu dipelihara Allah di dalam rancangan damai sejahteranya. Itu yang harus kita tanamkan di otak kita. Oh, aku dipelihara Allah di dalam rancangan damai sejahteranya. Ketika kita mau berserah dan tunduk di bawah otoritas Allah. Sudahkah Noven bahas tentang hati, tentang pikiran? Sekarang kita masuk ke dalam tubuh, pusat emosi dan tindakan kita. Di sini sasarannya adalah mengelola fisiologi kita. Ketika sistem saraf kita dalam mode fight or flight, lawan atau lari, ya, kita bisa mengambil tindakan fisik untuk menenangkannya lebih dulu. Seperti menarik nafas dalam, relax gitu loh. Lalu kita bisa lanjutkan dalam berdoa ataupun menyanyikan lagu sesuai apa yang kita rasakan dalam sebuah penyembahan yang umum. Jadi kita latih tindakan fisik kita itu dengan pola-pola yang sehat. Tindakan fisik ini itu menandakan penyerahan diri kita. Kita worship dengan tubuh kita juga. Nggak hanya hati dan pikiran. Kita juga perlu mendisiplinkan
tubuh fisik kita ini juga. Lalu bagaimana kita membedakan level kecemasan? Penting ya untuk tidak memperlakukan semua kecemasan dengan cara yang sama. Berikut ini tuh ada beberapa pembagiannya untuk praktisnya. Misalnya level 1, alarm biologis. Reaksi refleks terhadap ancaman langsung. Misalnya mobil hampir nabrak. Nah, itu kan kita bisa langsung refleks gitu. Ini sehat dan perlu. Ya. Ini sehat dan perlu. Respon yang umum terjadi kan bertindak untuk keselamatan. Ini alarm biologis yang memang sehat dan perlu. Kalau kita lihat di level 2 ya, dalam kecemasan ini, kalau level pertama tadi adalah alarm biologis, maka level kedua adalah kecemasan adaptif, di mana kekhawatiran proporsional yang memicu tindakan bertanggung jawab, ya, memicu tindakan yang bertanggung jawab. Misalnya khawatir ujian lalu langkahnya adalah apa? Dari khawatir akan ujian, lalu kita ambil tindakan giat belajar. Ini normal, ini adalah anugerah, ya. Responnya ketika ini terjadi ya kita bisa doa, rencanakan pola belajarnya kalau itu berkaitan dengan belajar, dan apa tindakan nyatanya gitu loh. Misalnya dengan ngeles, dengan cari catatan teman, kan itu langkah realnya juga perlu kita atur untuk menghadapi kecemasan tipe level 2 ini tadi, kecemasan adaptif, ya. Level 3, kecemasan maladaptif. Kecemasan maladaptif, ya. Dimana kekhawatiran kronis. Nah, ini tidak proporsional dan melumpuhkan. Dimana ini juga tidak menghasilkan tindakan. Ini yang sering disebut sebagai khawatir yang berdosa. Responnya adalah kita perlu bertobat. Lalu juga ambil konseling pastoral, ya. Mungkin juga kadang-kadang juga butuh bantuan medis gitu loh, konseling medis gitu, kalau kita masuk di level kecemasan maladaptif. Untuk level keempat, kecemasan eksistensial. Pertanyaan mendalam tentang makna kematian dan identitas ada di dalam sini. Kita bisa ambil respon dengan menemukan jawaban yang teguh dari dalam Injil sendiri, dan juga cari komunitas yang bisa mensupport, yang bisa mendukung. Untuk level ke-5, gangguan kecemasan klinis. Di sini kondisi medis dilibatkan, adanya ketidakseimbangan kimia otak gitu. Respon yang bisa diambil, doa, cari dukungan komunitas, konseling pastoral, dan juga pengobatan profesional seperti menemui psikiater gitu loh.
sudah levelnya sudah bukan psikolog ya, psikiater. Karena kalau psikiater itu juga bisa meresepkan obat, ada penanganan secara obatnya juga. Jadi perlu mencari bantuan medis. Bukan berarti ketika kita mencari bantuan medis kurang iman. Paradigma lama ini harus dipatahkan, ya. Wajar kan kalau seseorang misalnya kena sakit tertentu yang berbahaya atau sakit yang mengganggu aktivitas, sakit fisik, kita pergi ke dokter, ya. Sangat wajar ketika kita sakit fisik kita pergi ke dokter. Ini perlu dipahami. Paradigma lama yang mengatakan misalnya ke dokter itu berdosa, itu harus dihancurkan. Jangan pegang paradigma yang salah. Untuk aplikasi praktisnya dalam format up in out ya, bagaimana kita melatih keseharian iman kita tuh, bagaimana kita melatihnya gitu. Kalau kita lihat dari up-nya dulu, kepada Allah, kita latihan untuk bisa berani mengambil keputusan ataupun melempar beban melalui apa? Doa, ya. Nggak usah banyak-banyak, 10 detik aja. Latih dari awal dulu yang kecil, 10 detik. Misalnya dengan cara apa? Saat pikiran khawatir muncul, latihlah diri untuk langsung berkata, Tuhan, aku mau meletakkan kekhawatiran ini, aku mau melemparkan kekhawatiran ini. Tentang apa? Sebutkan. Lalu setelah kita sebutkan misalnya tentang masa depan, Tuhan, aku melemparkan kekhawatiran ini tentang masa depan ke tangan-Mu sekarang. Engkau yang memelihara aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Gitu. Nggak usah takut. Ketika kita berdoa dengan tulus di bawah pimpinan Roh Kudus, kita harus berani berdoa melemparkan beban itu kepada Bapa. Lalu kita bilang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memampukan aku mengatasi itu. Jangan takut untuk berdoa. Kedua, buat sebuah jurnal simple. Kak Noven kasih judul Batu Ransel. Jadi tuliskan kekhawatiran kita secara spesifik. Lalu secara sadar coret dan tulis di sampingnya, sudah diserahkan kepada Allah. Pada tanggal, ditulis tanggal berapa. Dan aku percaya berdasarkan Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Aku berani Tuhan menyerahkan kekhawatiranku, apa kekhawatiran sebutin, ke dalam tangan-Mu. Nggak usah bikin jurnal yang ribet-ribet, yang simple aja. Itu untuk up-nya. Untuk in-nya, kepada diri sendiri. Di sini kita perlu membangun disiplin pikiran secara konsisten ya. Misalnya kita buat tantangan 21 hari bebas khawatir, dimana hari ke-1 sampai ke-7 kita sadari dulu. Catat setiap kali kita khawatir tanpa menghakimi. Jangan terjebak ketika khawatir, oh aku berdosa. Enggak, jangan. Belajar labelin, kasih nama atau kasih judul kekhawatiran kita tuh apa. Jadi langkah pertama sadarin tuh di 7 hari pertama itu. Lalu di minggu kedua, hari ke-8 sampai ke-14, kita belajar untuk serahkan. Kita mempraktekkan doa dalam tanda kutip tadi, lempar atau meletakkan. Setiap kali kita sadar, kita bawa doa itu berdasarkan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 tadi. Ya.
Lalu pada minggu ketiga, hari ke-15 sampai dengan 21, kita latih bersyukur. Ganti setiap pikiran khawatir dengan satu hal spesifik yang bisa kita naikkan sebagai rasa bersyukur atau kita bisa syukuri. Itu tantangan 21 harinya. Kalau yang kedua, untuk masih dalam format ya, kepada diri sendiri, filter dengan 2 pertanyaan simpel ini. 1, apakah ini dalam kendaliku? Jika enggak, lempar kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kedua, jika iya, langkah kecilnya apa yang bisa kita ambil sekarang? Di sini bertindaklah, lalu lemparkan hasilnya kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tadi merancangkan damai sejahtera. Kalau kita sudah berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Mau gimana arahnya? Itu untuk formasi in-nya. Bagaimana untuk out-nya? Kepada sesama. Belajarlah menjadi komunitas yang saling memikul. Di mana 1, jadilah teman yang aman. Jadilah safe place-nya bagi rekan kita. Jangan merespon curahan hati teman yang khawatir dengan kalimat rohani yang kosong. Seperti, sudah, jangan khawatir. Tolong dengarkan lebih dahulu. Validasi perasaannya. Lalu, dengan lemah lembut, arahkan pada kebenaran Injil. Kalau perlu, berani tanyakan juga. Boleh nggak aku mendoakan kamu tentang masalah yang sedang kamu hadapi ini? Tentang kekhawatiran kamu ini sekarang. Berani bertanya lah. Nggak salah kok. Yang kedua, untuk out-nya, bangun lingkungan dalam kasih karunia yang penuh anugerah. Ciptakan budaya komunitas di mana orang tuh merasa aman untuk mengaku lemah tanpa takut dihakimi. Ciptakan rasa aman untuk orang bisa mengaku lemah atau nggak sanggup tanpa takut dihakimi. Kalau kita ingat Galatia pasal 6 ayat 2 kan pernah berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ini adalah praktek care casting yang bisa kita praktekkan secara kolektif. Kalau untuk panduan fasilitator, ya, dalam memandu perjalanan iman, korelasinya dengan kekhawatiran ini, diharapkan seorang fasilitator itu berperan sebagai pemandu perjalanan, bukan sekedar pemberi informasi. Untuk itu diperlukan pendekatan yang tepat sesuai dengan fase pertumbuhan iman seseorang. Untuk fase ke-1 dan sampai dengan ke-3, ya, untuk pencari orang baru mencari kebenaran, mau mencari Kristus gitu loh. Untuk fase bayi maupun anak rohani.
Di sini diharapkan fasilitator bertindak sebagai guru dan pembimbing yang jelas. Sediakan struktur, definisi dasar, dan kebenaran Alkitab yang eksplisit di fase ini. Peserta itu membutuhkan arahan, kepastian, dan juga dalam tanda kutip susu rohani yang murni. Jangan berikan istilah-istilah ataupun jargon teologis yang terlalu ribet. Untuk di level pedagoginya, untuk andragoginya, untuk fase 4 sampai dengan 5, yaitu fase remaja dan juga dewasa rohani. Di sini diharapkan fasilitator bertindak sebagai mitra diskusi. Gunakan pengalaman hidup mereka itu sebagai bahan refleksi. Ajukan beberapa pertanyaan yang menantang dan mendorong untuk mereka tuh menemukan sendiri kebenaran dan bisa mengaplikasikannya. Fokuslah pada problem solving dan studi kasus. Ini adalah latihan dalam tanda kutip makanan keras. Untuk heutagoginya, untuk fase 6 sampai dengan 7, yaitu fase orang tua rohani dan multiplikasi, ya. Di sini diharapkan fasilitator itu bertindak sebagai mentor atau coach. Beri mereka tanggung jawab untuk membimbing orang-orang yang dipercayakan kepada mereka. Dan bahkan menciptakan sistem pemuritan versi mereka sendiri. Tugas kita di sini adalah memberdayakan, mengawasi dari jauh, dan menjadi teman diskusi saat mereka menemui kebuntuan. Tujuannya adalah pelipat gandaan dan juga membuat regenerasi, mempersiapkan generasi selanjutnya. Nah, kita akan mulai Q&A secara multi-layer ya, dan juga multifase. Fase pertama untuk seeker ataupun prakristen ya. Tujuannya menjembatani keraguan dengan eksistensi Allah yang peduli. Metode di sini yang kita ambil adalah pedagogi dan dialogis. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa saya harus percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Padahal masalah saya begitu nyata. Kekhawatiran saya adalah bagian wajar dari bertanggung jawab. Jawabannya kayak gini, untuk level permukaan. Kekhawatiran memang terasa wajar, tetapi bertanggung jawab adalah hal yang berbeda. Bertanggung jawab itu berbeda dengan hidup dalam ketakutan kronis. Bertanggung jawab adalah bertindak, sedangkan khawatir adalah menderita secara mental atas hal yang belum tentu terjadi. Disinilah iman menawarkan sebuah jangkar di luar diri Anda sendiri yang terbatas. Lalu pertanyaannya, mengapa? Ini akan memasuki fase atau lapisan eksistensial. Masalahnya ketika Anda hanya mengandalkan diri sendiri, Anda sedang bergantung
pada fondasi yang rapuh. Anda seperti kita semua terbatas dalam pengetahuan, kekuatan, dan juga waktu. Kekhawatiran adalah alarm yang berbunyi ketika Anda mencoba mengendalikan variabel yang tidak bisa Anda kendalikan, seperti masa depan, opini orang lain, kesehatan Anda. Ini seolah-olah atau seperti berusaha menggenggam air semakin erat, semakin cepat air itu menghilang, atau menggenggam pasir. Semakin khawatir, semakin kita remes pasir itu, semakin kita dapatnya sedikit gitu loh. Kekhawatiran seperti menggenggam pasir ataupun menggenggam air. Nggak dapat banyak gitu, malah nothing. Kalau kita lihat dari pertanyaan ini, bisa kita jembatani dengan Injil. Iman Kristiani tidak menawarkan sekedar ketenangan pikiran, tetapi sebuah relasi dengan pribadi yang memegang masa depan. Bayangkan, seorang anak kecil yang ketakutan di tengah badai. Kehadiran ayahnya di sampingnya tidak menghentikan badai, tetapi menghilangkan ketakutannya. Itulah yang Allah tawarkan. Kehadirannya di tengah badai kehidupan Anda. Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan seperti apa Allah itu. Dia bukanlah kekuatan kosmik yang jauh, tetapi Bapa yang mengundang Anda untuk melemparkan semua beban Anda kepadanya, karena Dia peduli kepada Anda. Untuk fase bayi rohani, New Believer. Tujuan: membangun fondasi iman akan pemeliharaan Bapa. Di sini fasilitator menggunakan metode pedagogi dasar. Misalnya pertanyaan seperti ini. Saya sudah berdoa, tetapi kenapa saya masih khawatir? Apakah ini berarti iman saya kurang atau tidak sungguh-sungguh? Kalau kita menjawab secara permukaan dulu. Sama sekali tidak. Merasakan kekhawatiran adalah bagian dari kemanusiaan kita yang jatuh. Bahkan Daud, Paulus, dan Elia mengalami ketakutan yang mendalam. Adanya kekhawatiran bukan bukti iman Anda palsu, melainkan bukti bahwa Anda adalah manusia yang sedang belajar untuk semakin percaya kepada Bapa di surga. Mengapa? Otak Anda sudah membangun dalam tanda kutip jalan tol saraf, ya, atau dikenal sebagai neural pathways, untuk kekhawatiran selama bertahun-tahun. Setiap kali Anda khawatir, jalur itu semakin mulus dan otomatis. Ketika Anda lahir baru, roh Anda diperbaharui, tetapi pola pikir lama Anda belum otomatis berubah. Proses mengubahnya membutuhkan latihan rohani yang konsisten. Inilah yang Alkitab sebut pembaruan budi, yang tertulis dari Roma pasal 12 ayat 2. Anda sedang membangun dalam tanda kutip jalan tol
iman yang baru. Sudah ada akses baru. Jadi jangan lagi pakai akses yang lama. Langkah praktisnya apa? Ini membutuhkan latihan. Setiap kali perasaan khawatir muncul, ini adalah bel pergumulan kita, bukan bel kekalahan. Jangan mendiamkannya. Kita harus berani mengatakan, Tuhan, aku merasa takut tentang apa topiknya, sebutin. Lalu kita lanjutkan dengan, tetapi aku memilih untuk percaya firman-Mu, bahwa Engkau memelihara aku, seperti yang tertulis pada 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Dengan melakukan itu, kita itu sedang melatih otot iman kita. Ini bukan tentang meniadakan perasaan, tetapi tentang memilih untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran itu. Jadi berani ya, doanya seperti ini. Tuhan, aku merasa takut loh tentang misalnya masa depan gitu loh. Tetapi aku memilih untuk percaya pada firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau memelihara aku. Aku percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau serahkan semua kekhawatiran ini kepadamu Bapa. Berani mengatakannya dengan jelas gitu loh. Lalu kita masuk fase ketiga. Fase anak rohani. Growing believer. Tujuan membedakan tanggung jawab ilahi dan kekhawatiran yang berdosa. Metode di sini yang kita ambil adalah pedagogi terarah menuju andragogi. Bagaimana saya bisa tahu bedanya antara tanggung jawab untuk merencanakan masa depan dan kekhawatiran yang dilarang oleh Alkitab? Kan ulangin. Bagaimana saya bisa tahu bedanya antara tanggung jawab untuk merencanakan masa depan dengan kekhawatiran yang dilarang oleh Alkitab? Di sini perbedaannya terletak pada buah dan fokusnya. Tanggung jawab berfokus pada tindakan untuk menghasilkan kedamaian dalam prosesnya. Kan ulangin. Tanggung jawab berfokus pada tindakan dan menghasilkan kedamaian dalam prosesnya. Kekhawatiran berdosa berfokus pada spekulasi dan menghasilkan ketakutan yang melumpuhkan sampai-sampai nggak berani bertindak. Mengapa dalam hal ini kita masuk dalam lapisan alkitabiahnya? Dalam Amsal pasal 6 ayat 6 menyuruh kita belajar pada semut yang rajin mengumpulkan makanan. Itu adalah perencanaan yang bertanggung jawab. Namun, perencanaan itu dilakukan dalam kerangka iman, bukan di dalam kerangka ketakutan. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 ya, memberikan ujiannya seperti ini. Janganlah khawatir. Dan bla bla bla. Lalu dikatakan, nyatakan keinginanmu dalam doa. Lalu dilanjutkan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Jika perencanaan kita dipenuhi dengan kecemasan dan tidak ada ruang untuk ucapan syukur serta penyerahan hasilnya kepada Tuhan, itu sudah bergeser menjadi kekhawatiran yang berusaha menjadi Allah atas hasil akhir. Siapa Allah di dalam hati dan pikiran kita? Benar-benar Allah Bapa, atau kita sendiri yang ingin menjadi Allah, atau setan yang menjadi Allah dalam hati dan pikiran kita?
Kalau benar adalah Allah Bapa yang menjadi Allah dalam hati dan pikiran kita, maka hasilnya kita harus berani serahkan ke dalam tangannya. Aplikasinya apa? Gunakan filter 2 lingkaran. Pertama, lingkaran tanggung jawab. Ya, lingkaran tanggung jawab saya. Misalnya seperti ini. Itu tuh berisi hal-hal yang bisa saya lakukan hari ini. Misalnya, bekerja, menabung, belajar, berdamai. Itu kan semua yang bisa kita ambil. Juga ada lingkaran kedua, yaitu lingkaran kedaulatan Allah. Ini apa aja nih kategorinya atau isinya? Hasil akhir, masa depan, respon orang lain, dan juga apa? Kesehatan kita. Disinilah tugas kita adalah mengerjakan lingkaran saya dengan setia dan menyerahkan lingkaran kedaulatan Allah sepenuhnya kepada Allah. Kekhawatiran terjadi ketika kita sibuk mencoba mengandalkan lingkaran Allah. Mau kita ambil semua. Enggak lah. Ya, jangan. Ada bagian kita, ada bagian Allah. Di situ kekhawatiran kita akan terkikis pelan-pelan. Akan berproses. Fase keempat. Remaja rohani. Menjadi dewasa rohani. Ya. Maturing believer. Tujuan memurnikan iman di tengah krisis dan kedaulatan Allah. Metode di sini yang kita ambil adalah andragogi reflektif. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa Allah mengizinkan krisis terjadi dalam hidup saya yang memicu kekhawatiran luar biasa, padahal saya sudah berusaha setia? Disinilah perlu kita jawab. Allah tidak pernah mengizinkan badai tanpa tujuan. Terkadang tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membongkar fondasi palsu tempat kita menaruh rasa aman. Seringkali kita tidak benar-benar tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita butuhkan, sampai Yesus menjadi satu-satunya yang tersisa. Kalau kita pernah membaca pada Perjanjian Lama, mengapa Israel itu berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Di situ dikatakan tujuannya apa? Memurnikan hati. Ya, memurnikan hati. Jadi perlu diingatkan kembali oleh Kak Noven ya. Seringkali kita tidak benar-benar tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita butuhkan, sampai Yesus menjadi satu-satunya yang tersisa. Mengapa? Mengapanya di sini kita akan masuk dalam lapisan purifikasi. Iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang tidak teruji. Iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang tidak teruji. Allah ingin membawa kita dari iman yang bergantung pada berkat-Nya, misalnya kesehatan, rezeki ataupun uang gitu loh. Ya. Menuju iman yang bergantung pada pribadinya. Pribadi satu-satunya. Nggak boleh ada Allah lain dalam hati kita. Nggak bisa disandingkan antara Allah dengan Mamon. Disinilah adanya transisi yang menyakitkan, tetapi krusial. Dari mengasihi berkat menjadi mengasihi sang sumber berkat. Krisis mematahkan ilusi kontrol kita.
memaksa kita untuk berhenti bersandar pada pengertian sendiri dan belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Cobalah baca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Dalam hal ini ada implikasi dan nuansa tertentu, yaitu penyerahan diri. Pada fase ini tuh doa kita berubah dari Tuhan tolong keluarkan aku dari ini menjadi Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui hal ini. Dan pada akhirnya kita berani berkata, kehendak-Mu lah yang jadi. Disinilah kita memiliki taman Getsemani pribadi. Disinilah kita belajar yang dikatakan dengan penyerahan, surrender, di mana penyerahan bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebagai penyerahan diri secara sadar kepada tangan Bapa yang kuat, yang tujuannya selalu untuk kebaikan kita dan kemuliaan Allah. Nah, kita akan masuk dari remaja menjadi dewasa rohani, ministering believer, di fase kelima ini. Tujuannya melayani orang lain tanpa tertular kecemasan mereka. Di sini Kak Noven akan menggunakan metode andragogi kolaboratif. Yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana saya bisa mendampingi orang yang cemas tanpa ikut terseret ke dalam kekhawatiran mereka? Kita harus mengerti beda antara empati dan kodependensi. Kita harus bisa mengerti beda antara empati dan kodependensi rohani. Empati adalah merasakan dan memahami beban mereka. Kodependensi adalah merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan beban mereka. Di sini kita adalah saluran berkat, bukan juru selamat mereka. Itu kita harus sadar memposisikan dirinya seperti apa. Ya. Kita tidak diajarkan untuk menjadi kodependensi. Ya. Mengapa? Kalau kita lihat secara lapisan teologis dan neuroscience-nya, ya, secara teologis jemaat yang kita layani adalah milik Kristus, bukan milik kita. Kita adalah gembala agung. Benar atau tidak? Jelas salah kan? Yang gembala agung adalah siapa? Yesus sendiri. Dia adalah gembala agung kita. Tugas kita adalah menuntun domba-domba itu kepada Kristus, bukan menjadi gembala pengganti. Cobalah baca 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai dengan 4. Secara neuroscience-nya, ya, dalam konteks mirror neuron, kita bisa tanda kutip itu menangkap kecemasan orang lain. Itulah mengapa Yesus, ya, setelah melayani orang banyak, seringkali menarik diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Bisa kita baca dari Markus pasal 1 ayat 35. Melakukan apa? Dekompresi
Dekompresi spiritual dan emosional adalah sebuah keharusan. Di sini kita butuh batasan yang sehat. Tetapkan boundariesnya, batasannya. Yang sehat itu seperti apa? Kita nggak bisa mendampingi orang 24/7 gitu loh. Ya, 24/7. Maksudnya apa? 24 jam dalam 7 hari seminggu gitu. Kita perlu memiliki mentor, komunitas yang akuntabilitasnya bagus, dan waktu pribadi dengan Tuhan, dimana kita tuh menyerahkan semua beban pelayanan kembali kepada Allah Bapa. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Itu kan bunyi firman. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Berlaku juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Kelelahan dalam melayani atau dalam compassion fatigue, ya, seringkali itu merupakan akibat dari lupa bahwa hanya Allah yang sanggup memikul beban dunia. Jangan semua beban orang kita pikul. Itu tidak tepat. Fase ke-6 dan ke-7. Orang tua rohani dan multiplikasi. Tujuan menurunkan iman yang tangguh kepada generasi berikut dan menciptakan budaya komunitas yang anti khawatir. Dalam topik kekhawatiran ini, metode yang akan Kak Noven pakai di sini adalah heutagogi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menciptakan komunitas yang memiliki imunitas terhadap budaya kekhawatiran global, dan bagaimana ini bisa terus dilipat gandakan? Kalau kita menjawab ini, ya, seperti ini kira-kira. Dengan membangun budaya yang transparan, rentan, namun penuh anugerah. Ketika orang merasa aman untuk berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja," tanpa ada rasa takut dihakimi ataupun diberi solusi instan, kuasa kekhawatiran yang mengisolasi akan patah. Keterbukaan adalah musuh utama kecemasan yang tersembunyi. Mengapa? Karena seringkali kita tanpa sadar tuh berada pada budaya toxic positivity dalam gereja. Harus kuat, jangan begitu, tetap semangat. Justru hal-hal itu mematikan iman yang sejati. Iman yang dewasa mampu berduka, mampu meragukan, dan bergumul dengan jujur di hadapan Allah. Kalau bisa kita selesaikan, kalau belum pernah, coba selesaikan kitab Mazmur. Komunitas multiplikasi harus menjadi seperti jemaat mula-mula yang radikal, berbagi beban materi dan spiritual, seperti pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan 45. Gak ada istilahnya berbagi beban hanya vertikal, horizontal juga ada dalam hal ini. Sehingga kekhawatiran struktural seperti pangan, papan, itu diredam oleh kemurahan hati. Apa implikasinya? Implikasinya terjadi multiplikasi yang organik. Ini adalah inti dari heutagogi itu. Sistem ini harus mandiri. Multiplikasi terjadi ketika setiap anggota tidak lagi bergantung pada satu figur pemimpin yang karismatik, melainkan pada kebenaran firman dan pimpinan Roh Kudus dalam diri mereka.
Orang tua rohani melatih anak-anak rohani untuk menjadi orang tua rohani bagi orang lain. Mereka mengajarkan cara, dalam tanda kutip, melemparkan beban, atau yang kita kenal tadi dengan epiripto. Ya, epiripto. Bukan hanya sebagai doktrin, tetapi sebagai ritme hidup, seperti kita melakukan sabat, ya kan? Sabatikal, doa, komunitas gitu. Berkomunitas. Komunitas ini tuh kemudian menjadi apa? Menjadi dalam tanda kutip kota di atas bukit gitu. Sebuah alternatif yang kontras dan menawarkan damai sejahtera Kristus di tengah dunia yang neurotik. Di sini Kak Noven membuat kesimpulan akhir, hidup tanpa beban hanya di dalam Kristus. Ini bukan denial ya. Kekhawatiran bukan sekedar masalah medis, gangguan emosional, atau juga kegagalan berpikir. Pada akarnya, hal ini adalah masalah kepercayaan relasional dengan Sang Pencipta kita, di mana hal ini adalah ibadah yang bisa salah arah, yang menempatkan diri kita tuh sebagai Tuhan atas masa depan kita sendiri. Tapi Injil Yesus Kristus itu mematahkan ilusi ini. Dipatahkan semuanya itu sudah di kayu salib. Yesus tidak hanya menebus dosa kita, Dia juga sekaligus memikul seluruh kekhawatiran eksistensial kita. Rasa bersalah, ketidakpastian, dan juga ketakutan akan kematian dan keterpisahan kekal. Yesus sudah mengambil ransel paling berat yang berisi dosa dan murka Allah, agar kita tuh bisa menyerahkan ransel kita yang berisi ketakutan yang kita alami sehari-hari atau dalam keseharian kita. Transformasi sejati terjadi ketika kita berpindah dari ilusi mengendalikan hidup sendiri menuju penyerahan radikal kepada kedaulatan Allah. Di sini kita perlu tahu bahwa Bapa peduli kepada kita. Setiap kali kekhawatiran muncul, itu bukan lagi tanda kegagalan, melainkan sebuah undangan dari Roh Kudus. Sebuah alarm yang mengingatkan kita untuk berlari kepada Bapa, untuk melemparkan epiripto. Melemparkan atau epiripto tadi. Ya, melemparkan apa? Beban. Sekali untuk selamanya ke atas pundaknya yang kuat. Hari ini batu mana, ya, batu ilusi mana di dalam ransel kita yang Tuhan ingatkan untuk kita serahkan. Jangan tunda. Cast it, all of it, once and for all. Karena Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri pasti akan memelihara kita. Sekali lagi perlu diingatkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Aku bisa melemparkan seluruh kekhawatiranku kepada Tuhan karena Dia peduli pada kita. Tuhan Yesus memberkati.